Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abdullah yang paling ganteng dan sangat memprihatinkan. Oke, seperti biasa saya mau berbagi ilmu. Ilmu kali ini tentang anak yang belajar berbicara ya. Biasanya bagi para remaja sudah beranjak dewasa, habis menikah, lalu punya anak. Bagi ibu-ibu dan bapak-bapak, apabila Anda punya anak, ketika anak itu baru lahir, maka Anda sebagai orang tua, sebagai ibu dan bapaknya, ajaklah anak Anda untuk berbicara ya. Kalau Anda berbicara dengan anak Anda, berbicaralah dengan lemah lembut ya. Jangan kasar kepada anak Anda ketika berbicara. Karena kalau Anda berbicara kasar kepada anak Anda, secara otomatis anak itu akan menangis. Dikiranya anaknya itu dimarah-marahin, padahal tidak. Karena Anda berbicara kasar, berbicara dengan suara nada keras. Seperti itu ya, kita lemah lembut saja berbicara kepada anak ya. Anak ketika mulai belajar berbicara. Jadi, saya pernah uji coba dan meneliti tentang anak saya. Jadi saya tahu anak udah mulai belajar berbicara, jadi saya tahu itu. Jadi saya pernah meneliti anak ini berbicara. Jadi gini ceritanya. Setiap hari saya mengajak anak berbicara. Biarlah kata orang lain kita dikatakan gila karena anak itu tidak bisa berbicara kan? Biarlah. Jadi kita tidak perlu memperdulikan orang lain atau tetangga yang mengatakan kita gila pada saat kita berbicara dengan anak kita ya, yang masih umur masih bayi kan, masih 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Ajaklah anak Anda untuk berbicara ya, seperti itu, agar otak dan anak Anda itu dan telinga Anda itu bisa merespon ya setiap hari ya pembicaraannya ya. Jangan sampai Anda di rumah itu atau peliharaan burung ya, atau peliharaan burung atau anjing ya yang suka berkicau-kicau burung ya. Jadi apabila Anda sebagai orang tua tidak ngajak berbicara, terus yang didengar anak Anda ini hanya burung kicau-kicauan aja, dikhawatirkannya anak Anda akan berbicara seperti burung kicau-kicauan aja ya. Begitu juga dengan Anda sebagai orang tua yang memelihara anjing ya, khususnya ya. Jadi Anda orang tua malas untuk ngajak berbicara kepada anak Anda ketika anak Anda masih bayi, masih balita. Jadi yang terdengar itu hanyalah suara gonggongan anjing ya, hampir setiap hari. Dikhawatirkan anak Anda berbicara seperti anjing, menggonggong ya, seperti itu ya. Jadi buat ibu-ibu dan bapak-bapak, buat kawan-kawan, jika Anda punya anak bayi umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ajarilah anak Anda berbicara ya. Pada saat Anda mengajak anak Anda untuk berbicara, gunakan satu bahasa saja ya. Satu bahasa agar nyambung ya. Jangan 2 bahasa, 3 bahasa, apalagi 4, apalagi 5 ya. Itu akan menyebabkan anak Anda depresi, stres, bahkan bisa gila ya. Karena diajarin beberapa bahasa, bingung mau ngomong apa itu anaknya. Kita aja umur udah tua bangka, satu bahasa aja udah kerepotan ya. Contohnya, kita bahasa Indonesia, alhamdulillah bisa. Bahasa daerah masing-masing ada bisa juga. Coba kalau kita bahasa Inggris, kan gak ngerti. Kalau bisa ngerti, coba bahasa India, gak ngerti juga bahasa Cina kan. Nah seperti itulah. Makanya pada saat kita punya anak kecil yang diajari untuk belajar berbicara, gunakan satu bahasa ya, agar mudah mengerti. Jadi pada saat kita berbicara dengan istri pun satu bahasa, jangan 2 bahasa, jangan 3 bahasa. Itu akan menyebabkan anak Anda sulit untuk merespon bahasa mana yang dia pilih, bahasa mana yang digunakan ya, bisa menyebabkan anak depresi dan stres. Bahkan
lebih baik anak Anda diam, membisu akibat menggunakan banyak bahasa seperti itu ya. Jadi ini penelitian saya ya, saya sudah menguji coba kepada anak saya. Jadi saya itu meneliti kepada anak saya sendiri, jadi menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Saya orang Sunda ya, istri saya orang Jawa, bahkan dia Madura. Jadi kalau digabung ya, Indonesia, Sunda, Jawa, Madura, 4 bahasa itu kan. Indonesia, Sunda, Jawa, Madura. 4 bahasa itu kalau dia gunakan sehari-hari. Jadi, saya menggunakan satu bahasa saja, jangan 4. Karena kalau kita berbicara dengan menggunakan 4 bahasa, itu bikin kita stres, depresi. Kita aja yang udah tua bangka, mau belajar 4 bahasa aja bingung. Ya kan, stres, kita depresi. Cara menghafalnya gimana kan, seperti itu ya. Begitupun dengan anak kecil, anak yang baru lahir, yang mulai belajar berbicara, itu pun bahkan bingung kalau menggunakan bahasa banyak banget kan gitu. Jadi buat ibu-ibu, buat bapak-bapak, buat kawan-kawan, apabila Anda sudah punya anak, bayi, umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ajarilah berbicara setiap hari agar bisa bicara. Dan gunakanlah satu bahasa ya. Jangan beberapa bahasa Anda mengajari anak Anda untuk berbicara ya. Seperti itu ya. Agar anak Anda mudah merespon, mudah mengerti ya. Cepat tanggap seperti itu ya. Oke, ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.